Halo Sobat Kabroto, kembali lagi di YouTube channel Kabroto. Di MS 2026 ini ada booth yang sangat menarik banget ya. Merek mobil ini debut di Indonesia dan merek ini adalah iCar. Nah, kita pengen lihat mobil apa aja nih yang ada di booth iCar. Yuk kita jalan aja. Nah, ini dia iCar V23, SUV listrik asal Tiongkok yang bukan cuma cocok buat off-road, tapi juga buat nyetel di tongkrongan. Nah, jadi menariknya kalau iCar ini tuh sub-brand dari Chery ya. Jadi ini adalah sebuah merek yang dikhususkan untuk para anak muda buat yang demen adventure, tapi sebenarnya dari sisi fitur dan juga tampilan ini masih cocok banget buat diajak nongkrong. Nah, rencana yang dijual di Indonesia itu ada 3 tipe ya, yaitu iCar Retro Edition, terus ada iCar Pro yang Cyber Station, sama yang paling atas itu ada iCar V23 yang Pro Plus. Nah, kabarnya nanti dijual dengan harga 789 juta untuk tipe yang paling tinggi. Di iCar ini juga ada 2 pilihan baterai guys, ada yang 60 kWh sama 82 kWh. Nah, yang 60 kWh ini dia memiliki tenaga 136 daya kuda serta torsi 180 Nm. Dia jarak tempuhnya biasa 401 km dan dia berpenggerak roda belakang. Sedangkan yang 82 kWh dia itu tenaganya bisa 211 daya kuda dengan torsi 292 Nm. Jarak tempuhnya bisa 501 km dan juga udah berpenggerak all-wheel drive. Nah, sekarang kita ngomongin bagian desainnya nih. Yang gue suka juga ya, dari desain iCar ini, meskipun mobil ini listrik, ini gagah banget ya. Terlihat bagian depannya itu serba berotot, dia di kap mesinnya ada tonjolan, terus lekukan-lekukan garisnya serba tegas seperti mobil-mobil Amerika. Udah gitu dia punya headlamp LED yang desainnya itu bukan hanya futuristik tapi gagah. Udah gitu karena mobil ini listrik, dia grillnya minimalis, sama ada attention to detail yang menarik. Yaitu pemilihan warnanya, gue suka banget. Orange sama hitam, jadi mobil ini tuh kayak warna. Nah, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Bagian sampingnya itu juga nggak kalah gagah sama bagian depannya. Dia itu berotot banget. Memang secara dimensi, meskipun ini mobil yang tampilannya itu Jeep banget ya, secara dimensi itu compact loh. Dia panjangnya cuma 4,2 meter, lebarnya 1,9 meter, dan tingginya 1,8 meter. Cuman proporsinya, lekukan garisnya kelihatan mobil ini tuh gagah banget dan udah siap off-road. Dan juga ada tampilan-tampilan yang menarik yang bikin mobil ini makin futuristis ya. Contohnya nih, seperti door handle yang flap. Jadi dia mesti dicongkel dulu, udah gitu spionnya minimalis, dan juga udah ada nih aksesoris yang bikin mobil ini makin futuristik. Sama dia memang untuk yang Pro Plus ini nggak blackout pilar, jadi bener-bener warna orange ada-adanya, udah tersedia full step juga. Sama over fender itu cukup gede ya, karena memang tipikal mobil SUV yang Jeep banget itu over fendernya gede-gede. Nah, sekarang kita lihat peleknya nih. Ini dia pelek gede banget, dia pelek ring 19, dibalut dengan ban 255 profil 55 L19. Ini gue suka banget desainnya, dia minimalis, bukan two-tone warnanya. Udah gitu untuk suspensi dia cukup advance juga di kelasnya. Depannya itu pakai MacPherson strut, yang belakang pakai multilink, jadi semuanya independen. Otomatis buat off-road harusnya enak ya. Sama untuk rem, dia depan belakang udah cakram dengan diameter yang gede banget, serta udah dilengkapi oleh ABS. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Nah, ini dia bagian belakangnya. Jadi bisa dibilang ini retro klasika, ini kena banget di mobil ini dari depan, samping, belakang. Dan dia bukan hanya karakter retro klasik, tapi juga boxy seperti mobil-mobil Jeep. Jadi gue suka nih, ini desainnya penuh dengan karakter. Jadi otomatis ketika lo ke tongkrongan, mobil lo paling dilirik sob. Untuk lampu dia udah full LED, terus juga udah dari defogger juga, sama ada yang menarik juga, dia tersedia box di sini. Di box ini ada lampu ya, ini lampu mundur sama ada kamera. Sama yang menarik memang dia nggak bisa dibuka dari luar. Jadi di dalam itu kita buka pintunya ada tempat kompartemen. Jadi memang naruhnya itu harus dari dalam. Nah, kalau dibuka dari luar itu nggak bisa guys. Sama ada yang menarik nih, di bagian belakang ada tulisannya MMW radar. Karena memang kan mobil-mobil zaman sekarang sensor udah banyak banget. Nah, di mobil ini dilengkapi MMW radar, jadi begitu parkir, ini mobil memudahkan banget, apalagi ditambah dengan kamera 360 di head unit 15,4 incinya. Nah, sekarang kita lihat bagian bagasinya. Handle ada di sini.
Nah, ini bagasinya cukup luas ya buat ukuran SUV compact. Kenapa gue bilang compact? Karena memang dimensi itu cukup kecil. Ini ada tempat penyimpanan rahasia ya. Nah, ini bisa buat naruh kabel V2L. Ini bisa ditutup rapi, terus ada tempat kompartemen juga di sini. Ini joknya juga bisa dilipat, guys. Nah, ini ada tali langsung. Sama ada yang menarik nih. Tadi kan box di luar nggak bisa dibuka. Nah, kita harus dari dalam. Dari dalam, ini kita langsung naruh barang aja. Karena ini ada tonjolan ke dalam. Jadi bisa buat naruh kompartemen atau barang-barang yang kecil-kecil aja. Sekarang kita lihat interiornya. Sama ada satu hal yang menarik. Ini mobil benar-benar berbobot banget. Dia buka tutup pintu dan bagasi itu mesti keras dan suaranya itu berbobot. Kalau kalian pernah bawa G-Class, nah kurang lebih gini ya. Tuh cukup berbobot. Sekarang kita lihat interiornya. Gila. Wow, gagah sekali ya. Gue suka nih interiornya. Jadi yang boxy itu bukan hanya desain eksteriornya aja. Interiornya ini juga serba boxy. Tarikan garisnya serba tegas. Terus semua panelnya itu serba mengotak ya. Nih ya, AC ngotak. Ini cuy yang bulat ini cuma pengaturan di konsol tengahnya aja nih. Yang menarik juga di dashboardnya ini adalah dia itu tidak ada panel instrumen di depan pengemudi. Jadi semua lewat layar head unit 15,4 inci ini. Jadi semua pengaturan seperti mobil Tiongkok terbaru pada umumnya ya, apalagi yang listrik, dia itu semua pengaturannya harus lewat head unit ya. Jadi ini bisa nyeting ADAS, terus bisa ngecek kamera 360, terus ada mode berkendara harus lewat sini juga, ya ada comfort, sport, slippery sama off-road. Ini sebenarnya mode berkendara cukup banyak ya. Gue penasaran pengen nyobain sih. Ini nyeting ADAS, nyeting manajemen baterai, jadi range baterai lu bisa kelihatan di sini. Intinya sih head unit ini udah lebih dari cukup lah. Terus yang menarik juga karena ini mobil yang didesain untuk off-road, dia itu ada departure angle-nya. Ini ketahuan nih. Setirnya juga serba mengotak ya. Dia di bagian tengahnya mengotak, terus ada setting buat audio seat control sama AC ini juga serba mengotak. Memang sayangnya dia pengaturan setirnya hanya tilt. Dia belum ada teleskopiknya ya. Terus dia untuk pengaturan power window, wah ada di sini nih. Ini mungkin kalian harus terbiasa karena biasanya mobil di sini kan, di bawah sini. Ini mesti gini. Jadi ini benar-benar kayak arogan banget ya kesannya. Jadi set, buka kaca begini. Tangannya harus agak tinggi. Nah di konsol tengah ini sebenarnya cukup lengkap ya. Ada tempat penyimpanan kecil, terus ada colokan, ada buat Type C 2 biji sama USB. Di sini ada 3 buah cup holder. Sama yang menarik, ini konsol tengahnya di bagian depannya ini nggak ada. Jadi kita bisa leluasa kalau misalnya mau pindah dari kanan ke kiri. Udah gitu joknya cukup enak loh. Ini jok kulit, bahannya empuk, dan juga pengaturannya udah elektrik. Jadi untuk jok driver sama penumpang bagian depan, pengaturannya udah elektrik. Gokil. Sama ada attention to detail yang menarik. Di sini ada emblem Born to Play. Jadi kesan off-roadnya makin berasa. Born to Play itu artinya terlahir untuk bermain lah ya. Maksudnya bermain tuh bermain off-road lah, sesuai dengan tema mobil ini. Enaknya di mobil ini masih ada tombol fisik ya. Ini ada drive mode-nya, ada tombol fisiknya, pengaturan AC ada, bahkan yang simple-simple kayak defogger deh. Ini ada tombol fisiknya, jadi lebih memudahkan driver. Nah, di bagian atas ini ada tombol lampu ya, sama aux. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Enak ya, ada handle-nya. Karena mobilnya tinggi ya, ground clearance-nya itu 210 mm. Makanya dia disediakan handle buat mempermudah penumpang keluar masuk. Begitu gue masuk ya, ada hal yang langsung kerasa kenyamanannya itu di joknya. Rata-rata mobil Tiongkok jok belakang itu keras dan gak nyaman. Kalau di mobil ini beda. Mobil ini empuk, side supportnya gede, jadi tuh di penumpang belakang gak pegel karena side supportnya gede dan ini empuk banget guys. Kalian harus nyobain duduk di belakang, ini nyaman banget. Meskipun mobil yang didesain untuk off-road gitu ya, tapi masih memikirkan untuk kenyamanannya. Nah, ini nanti ini bisa buat pelipatan jok secara ini ya, rata lantai. Nah, jadi joknya bisa rata lantai, tapi memang harus dibuka bagian ininya dulu. Oke. Nah, sama di row kedua yang menarik itu adalah di tempat penyimpanan di bagian jok depan. Ini benar-benar adventure banget guys. Jadi dia simple ya, cuma dikasih kayak kerai gitu doang, tapi ini kuat kerainya. Terus armrestnya juga enak ya. Sayangnya memang ini di bagian tengah tidak ada armrest. Sayangnya itu aja. Sama dia nggak dilengkapi oleh
sunroof maupun panoramic sunroof. Karena memang sebenarnya itu bukan kekurangan yang fatal, karena memang kan sebenarnya fitur itu kan nggak begitu kepake ya di Indonesia yang iklimnya tropis ini. Sama sayangnya ya, dia itu nggak ada kisi AC yang mengarah ke belakang. Tadi gue pikir ya, oke, kalau nggak ada double blower di atas, palingan di sini. Gue cek di bagian pilar nggak ada. Gue cek di konsol tengah, ternyata juga nggak ada guys. Jadi itu kekurangannya. Mungkin harusnya sih ya, teknologi AC mobil zaman sekarang harusnya penumpang belakang nggak begitu panas. Cuman memang seandainya kalau ada kisi AC yang mengarah ke belakang, itu makin adem lagi. Nah, yang gue review ini kan varian yang Pro Plus. Kita juga akan nge-review varian yang Retro Classic. Langsung aja kita cus. Ada salah satu iCar V23 yang menarik perhatian gue. Ini adalah varian yang cyberspace. Jadi memang tema modifikasinya ini seperti pesawat ulang-alik. Jadi struktur bodinya di bagian luar itu seperti pesawat ulang-alik. Jadi dia banyak warna tutor, ada wood panel, serta ada light bar. Nih ya, gue jelasin bagian depannya dulu. Jadi bagian depannya kalau yang warna biasa, itu kan warna body. Kalau ini bagian depannya ada dilapisi chrome. Dilapisi chrome bagian grill sama bagian bumpernya. Sama, di bagian grillnya ini ada gerigi-gerigi gini, serta ada tulisan cyberspace-nya. Ini gue suka banget. Terus warnanya itu two-tone. Dia itu two-tone bukan hanya bodi bagian bawah serta bodi bagian atas. Di bagian pintunya ini juga two-tone guys. Nah ini warnanya kombinasi yang pas antara putih sama hijau. Terus over fendernya ini juga warna chrome. Jadi kesan mewahnya itu dapat banget. Serta di mobil ini tuh ada aksen wood panel ya, mulai dari di bagian fender sama di bagian footstep. Ini footstepnya menarik karena gue jarang-jarang ngeliat footstep yang pakai campuran chrome sama wood panel. Ini spionnya sama seperti varian yang biasa. Di bagian atas ini ada roof rail. Dia kombinasi warnanya pas banget, dikombinasikan dengan warna chrome dan juga wood panel. Sekarang kita lihat bagian peleknya nih. Jadi ukuran pelek dan bannya itu tetap sama dengan varian manapun. Ring 19 dibalut dengan ban 255 profil 55 R19. Yang beda itu adalah desain peleknya. Kalau varian yang lain ya, terutama Pro Plus itu desainnya itu palang 5. Pelek kaleng base model ini justru menjadi perhatian begitu dipakai nongkrong maupun off-road. Sama ada yang satu lagi yang menarik itu adalah side ladder. Jadi ini fungsinya untuk kita mempermudah naruh atau turunin barang dari atas ya. Jadi kita sanggahannya ke kaki dulu ke ban sama kita naik ke sini. Nah ini desainnya ini cukup menarik sama harus hati-hati kalau nyetir mobil ini. Biasanya di jalan sempit ini suka kena. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ini dia bos, keren banget. Jadi dia bumpernya beda ya. Dia bumpernya itu lebih lebar serta ada aksen wood panelnya. Sama ada tulisan cyberspace di bagian bumpernya. Sisanya sih overall sama ya. Ini warnanya tetap two-tone seperti di bagian samping dan depan. Terus juga di dalam interior itu juga semuanya sama guys. Jadi kesimpulannya iCar V23 ini adalah mobil yang cocok untuk hobi tapi dengan performa seperti mobil harian. Karena kebanyakan mobil hobi itu justru agak menyulitkan ketika dibawa ya. Tapi kalau di iCar V23 ini, meskipun mobil hobi ya, tapi ini sangat nyaman untuk harian karena fiturnya itu melimpah dan juga dari spesifikasi listrik serta kaki-kaki itu sangat memadai untuk menerjang medan yang ada di Indonesia. Jadi dengan harga 789 juta, ini mobil udah perfect banget buat lo. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video kabar auto selanjutnya. Dadah!